Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di hari ini di 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul kembali dalam melaksanakan salah satu ibadah yang insya Allah akan selalu menambah pahala kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah keislaman kita. Karena di setiap waktu kita selalu memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama kita hadir memenuhi salah satu bagian terpenting dalam kita menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita dalam beragama. Kita akan selalu hadir dalam kegiatan kajian Majelis Taklim Al-Mulk yang insya Allah hari ini seperti yang tadi saya katakan, Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul bersama. Ini sebuah buah nikmat yang mungkin belum tentu akan Allah berikan kepada orang lain di saat ini. Semoga kehadiran jamaah semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik bagi kita semuanya yang sudah membuang waktu, meluangkan kesempatan untuk hadir di sore hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menjadikan kita bagian dari pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama-sama di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaat, menjadi bagian dari orang-orang yang dipanggil Allah untuk sama-sama masuk ke surganya Allah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan bersama-sama dengan guru kita. Ya, sekarang saya anggap guru karena sudah hampir berapa tahun Ustadz ya? Lama sebelum corona ya. Iya, kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun. Beliau bersama-sama dengan kita. Ini juga sebenarnya adalah buah dari salah satu saudara kita yang kebetulan pada hari ini juga hadir, Ustadz Taufik Ismail. Ustadz Taufik, terima kasih sudah hadir kembali bersama-sama dengan kita di Al-Mulk. Beliau juga yang sebenarnya mengenalkan kita dengan Ustadz Hatta ini, dan akhirnya Ustadz Hatta menjadi guru bagi kita di Majelis Taklim Al-Mulk. 3 tahun, 4 tahun itu bukanlah waktu yang cepat ya Ustadz. Kita mulai dari tanpa corona sampai kita masuk ke COVID pun kita masih tetap bersama-sama dengan Ustadz. Kajian kita di sore hari ini masih merupakan bagian dari apa yang kita sudah bahas dalam 4 atau 5 pertemuan sebelumnya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita bicara tentang talak, hulu, illa, ada beberapa hal yang kita bahas. Nah, kali ini kita akan bahas adalah akibat-akibat dari perceraian. Apa saja akibatnya kalau sampai terjadi sebuah perceraian? Apakah itu ada akibat yang baik ataukah ada akibat yang buruk juga bagi kehidupan kita selanjutnya? Nah, Ustadz Hatta akan menjelaskan sepenuhnya kepada kita di sore hari ini. Akan diberikan kesempatan juga kepada jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang lain untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz jika ingin bertanya dan ingin menyampaikan terkait dengan materi yang kita bahas mulai hari ini ataupun yang sebelumnya. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'du. Bapak Ibu di Majelis Taklim Al-Mulk yang mulia,
Mudah-mudahan di sore hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, meskipun sudah menjalani pekerjaan dari pagi tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, mereka yang bekerja di pagi hari pulang dalam keadaan letih, bata maghfuran, kalau dia tidur nanti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memulai, sebagai prolog, alhamdulillah kita sudah mendekat dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan Rabiul Awal, yang sudah banyak sekali kita sampaikan betapa baiknya bagi seorang muslim pada waktu-waktu ini untuk sejenak mengingat kembali, membaca kembali perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang berkaitan dengan beliau, baik itu tentang kekhususan beliau, akhlak beliau dan lain sebagainya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berarti bahwa kita mengingat Rasulullah SAW nanti hanya pada bulan ini, tapi bulan ini kita bisa menjadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kecintaan kita dan sejauh mana keikutsertaan kita, kepatuhan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya kita ingin dari buah dari apa yang kita cinta dan apa yang kita ikuti dari Rasulullah SAW adalah patuh secara total kepada apa yang beliau jelaskan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Rasulullah SAW disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Allah bilang telah datang dari jenis dari kalian seorang rasul yang azizun 'alaihi ma anittum. Beliau merasa berat kalau seandainya kita ini ditimpa dengan sesuatu, timpa dengan sakit atau beban yang kemudian membuat kita susah. Dan ini terlihat jelas dari sikap-sikap Rasulullah dalam beberapa situasi. Rasulullah memperlihatkan tentang betapa sayangnya beliau kepada katong. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang Allah berikan, sampai misalnya Rasulullah ingin sekali aturan atau hukum yang Allah buat, yang diberikan kepada kita ini betul-betul aturan yang tidak memberatkan kita. Rasulullah misalnya sebutkan dalam beberapa hadis, misalnya laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya saya ini merasa kalau bukan karena tidak ingin memberatkan umatku, misalnya Rasulullah bilang, saya akan meminta kepada mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Atau di beberapa hadis-hadis yang lain yang selalu diawali dengan laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena saya ini khawatir akan memberatkan umat. Jadi semua aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu hasil kompromi betul beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketong ingat jelas betul bahwa misalnya sholat yang awalnya 50 lalu kemudian dikompromikan sampai jadi 5, itu salah satu bentuk di mana Rasulullah tidak ingin untuk memberatkan umatnya. Rasulullah ingin memberikan yang terbaik buat umat. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa pada bulan ini ketong kembali ingat lagi bahwa apa yang Rasulullah sampaikan buat kita dari seluruh aturan sebenarnya itu adalah bentuk kompromi paling final sudah, yang intinya Rasulullah tidak ingin untuk membuat kita ini menjadi susah. Termasuk salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan munakahat yang hari ini kita bahas, itu tentang talak. Betul bahwa dalam kenyataannya ia pahit, tetapi ketika Rasulullah menjelaskan tentang aturan kemudian prosedur dalam talak itu sebenarnya cara bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini nih solusi yang paling terakhir, dan meskipun berat tapi sebenarnya di dalamnya itu ada kemaslahatan buat kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kiranya ketong di bulan Rabiul Awal ini sebenarnya kita ingat Rasulullah sekaligus dengan apa yang Rasulullah bawa dari aturan-aturan. Dan kita kira wajarlah, tepatlah atau baiknya memang di bulan-bulan ini kita lebih banyak kenal Rasulullah. Kalau Nabi Musa saja ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, Allah bilang dalam Al-Quran, hari di mana diselamatkan itu, kata Allah, wa dzakir bi ayyamillah, kasih tahu kepada umatmu untuk senantiasa mengingat tentang hari-hari besar Allah, termasuk hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa AS dari kejaran Firaun. Kalau hari demikian saja Allah minta untuk kita ingat,
ya tentunya hari kelahiran Rasulullah SAW aula, lebih utama lagi untuk kita ingat bahwa nanti ada perbedaan di antara kita, ada yang ingin merayakan, ada yang tidak ingin merayakan dengan berbagai dalil, tapi minimal yang semuanya mestilah dalam satu waktu ini 12 Rabiul Awal itu paling minimal dia mengingat Rasulullah SAW, entah dia mau dibuat dalam bentuk seperti sekarang pembacaan maulid, ataukah secara mandiri, secara personal mengingat tentang Rasulullah, baca tentang kisah Rasulullah. Saya kira itu bagian yang penting buat ketong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi talak ini sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh beberapa ustaz, kalau tidak salah oleh Ustaz Hussein. Jadi talak ini sebenarnya dia adalah solusi terakhir ketika ketong dalam rumah tangga tidak lagi menemukan satu kesepahaman tentang satu hal yang minimal kalau itu dilanjutkan, maka rumah tangga tidak bisa lagi disebutkan dengan harmonis, atau dia memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah, sangat mungkin tidak dapatkan. Dan kalau berlanjut justru akan menghasilkan misalnya mudarat, entah kepada dua pasang tersebut, dua pasangan suami istri, atau kepada anak-anaknya, atau bahkan mungkin lebih meluas lagi kedua keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ini, meskipun ya Rasulullah menyebutkan abghadul halal, dia sesuatu yang Allah benci, tapi yang jelasnya ini dia datang sebagai solusi. Karena itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, talak yang diinginkan oleh Rasulullah, kalau ketum perhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Habib, itu adalah solusi. Dia mesti menghasilkan, talak itu adalah talak solusi. Dia tidak boleh talak itu datang dengan misalnya dia datang untuk menjadi masalah, kalau disesuaikan dengan prosedur yang sebagaimana sudah dijelaskan. Jadi kalau kau misalnya lihat secara singkat saja, bukan bermaksud untuk mengulang lagi, misalnya aturannya kau kalau mau talak mesti ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Kalau mau talak istri-istri maka lihat masa iddah mereka. Maksudnya lihat waktu di mana kau mesti talak. Kita tidak bisa talak misalnya dalam keadaan dia haid, atau dalam keadaan dia hamil, atau bahkan misalnya di situasi lain dia dalam keadaan bersih tapi kita sudah pernah menyentuh istri kita dalam tanda kutip, lalu kita talak dia dalam situasi gitu. Kita kan mesti talak dia kalau di situasi itu, berarti kita tidak boleh talak kecuali sampai dia haid, lalu kemudian setelah itu dia bersih baru kita jatuhkan talak. Itu fatrah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita lihat itu fatrah di mana Islam memberikan waktu yang panjang supaya seorang suami dan istri itu bisa berpikir, ada waktu banyak untuk bertukar pikiran. Nanti juga kalau misalnya dia sudah talak, kan ada juga masa iddah. Yang selama masa iddah itu Islam melarang untuk seorang istri itu keluar dari rumah. Dia tetap mesti berada di rumah suaminya, bahkan masih bisa untuk tidur sekamar. Bukan tidur hanya sekamar, tidur di satu kasur yang sama masih dibolehkan. Maksudnya dalam 3 bulan itu tidak boleh keluar. Ya bisa jadi itu Allah SWT berikan waktu yang panjang buat kedua suami istri. Bisa jadi mungkin ada mungkin karena emosi atau hal-hal yang bersifat kondisional dan lain sebagainya, sehingga mereka punya waktu yang panjang untuk kemudian berislah, melakukan perbaikan di antara keduanya. Dan nanti kalau misalnya sudah fix, misalnya sudah terlepas betul-betul, ya Islam juga kemudian misalnya meminta, dampaknya misalnya akibat dari perceraian itu, Islam meminta kepada seorang suami untuk mengeluarkan sedikit dari yang dia miliki. Wa 'alal musi'i qadruhu, disebutkan di situ mataan ma'rufah, dia keluarkan sedikit hartanya bagi istri, mantan istrinya yang sudah ditalak, jabran, supaya sedikit saja, ya bukan seluruhnya ya, sedikit saja untuk ya kalau ketum bilang ini ya kasih lem lah dia pun hati yang sedikit retak itu. Kayaknya ketum ulama bilang ya, istri itu meskipun dia tidak misalnya benci dengan seorang suami, lalu dia mau talak misalnya, dia tidak suka dengan seorang suami, lalu saat ditalak, tetap saat talak itu mesti menangis. Karena itu tadi ayat ini menjelaskan ya meskipun sebenci-benci dia, kalau jatuh talak udah selesai itu biasanya pasti akan merasa begitu. Jadi Islam sampai membuat salah satu adab ini, sampai ayatnya menyebutkan haqqan 'alal muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin. Ada orang muttaqin setelah
setelah cerai selesai masa iddah, hendaknya dia memberikan sedikit hal buat istri, buat mantan istrinya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kalau ketemu perhatikan sebenarnya, ya Allah pengennya bilang begini, itu semua kamu pisah. Karena fatar tadi itu, supaya kamu bisa ini. Jadi dengan sendirinya kita akan tahu bahwa talak yang disebutkan sesuai prosedurnya itu adalah talak yang solusi, bukan talak masalah. Nah ya, yang terjadi misalnya ketong hari ini bakalai jatuh talak, ketong seng lihat kondisi istri atau seng lihat dengan situasi bagaimana, habis talak mestinya mesti tinggal di rumah, angka barang seluruhnya dan pulang. Nah itu yang kemudian dia keluar. Jadi perspektif ketong tentang talak dalam Al-Quran itu menjadi buruk. Padahal talak itu adalah syariat hukum yang Allah datangkan sebagai solusi terakhir yang dimana seorang suami dan istri tidak bisa lagi ketemu. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, akibat-akibatnya itu ya ada, ya tentunya ada akibat yang baik dan ada akibat yang juga yang berdampak buruk juga. Misalnya ya diantaranya kalau disesuaikan dengan setelah talak lalu selesai masa iddahnya, kalau dia dalam masa iddah, maka kalau talak itu berarti yang baiknya itu adalah seorang suami tetap dia masih dalam masa iddah itu dia masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi masa 3 kali bersih itu buat seorang istri ketika dia dalam masa iddah, itu suami tidak bisa berlepas tangan karena istri itu masih berhak mendapatkan nafkahnya, apatah lagi dengan anak-anaknya. Yang tidak boleh itu ketika misalnya habis talak istri tidak mendapatkan lagi haknya dalam masa iddahnya, lebih-lebih lagi kalau anaknya tidak mendapatkannya, itu tidak dibenarkan. Jadi dampak-dampak yang setelah perceraian terjadi itu yang pertama. Nah, adapun kalau kita bicara yang lain, misalnya dampak buruk dari talak itu, ini yang kita kira banyak dari akibat dari ketidakfahaman ketong dalam misalnya mengikuti prosedur dalam talak itu, lalu muncul akibat-akibat buruk yang hari ini banyak kita lihat terjadi di masyarakat. Katakanlah misalnya yang pertama adalah talak ini, kalau ya orang bilang paling banyak akan bermasalah itu buat istri yang ditalak. Jadi hal pertama yang didapatkan oleh istri itu adalah si mantan istri ketika ditalak itu, akibat yang paling ini itu adalah kata para ulama itu al-faqru. Faqru ini ketemu ya kalau bahasa bilang miskin terlalu ini, maksudnya bisa dibilang maksudnya dia pun budget yang sebelumnya itu jadi berkurang. Ya kalau kadang-kadang juga kalau misalnya ada istri juga yang punya pekerjaan dan seterusnya, tapi merasa ya nggak apa-apa, kita ada pekerjaan. Cuma rata-ratanya tuh begitu. Ya kalau misalnya yang si istri tidak bekerja kan itu dia pun problem itu. Dia nanti tidak ada yang misalnya sulit untuk memberikan nafkah buat dia. Nah kalau dalam Islam urutan nafkah itu kan begitu. Kalau ketika seorang istri ditalak, dia selesai dari masa iddah, nafkah itu berpindah kepada orang tuanya. Jadi dia orang tua tuh yang menafkahi dia, si perempuan tadi. Kalau enggak dia bapaknya, maka saudara-saudara laki-lakinya. Kalau saudara-saudara laki-lakinya berarti pamannya, paman dari bapaknya itu. Itu mereka punya kewajiban untuk berikan nafkah. Tapi persoalannya kan semua itu tidak semua akan nafkahnya dalam Islam untuk persoalan kayak tadi kan tidak ditentukan berapa banyak. Ya kalau ketemu bilang ini ya sukarela gitulah. Bapak dia yang Anda pikir sudah besar ya kasihnya ya tidak menentu begitu. Apalagi misalnya saudara laki-laki, ya mereka ada suami, ada istri dan lain sebagainya, anak dan sebagainya kan ya tidak menentu. Nah, biasanya dampaknya itu adalah istri misalnya dari sisi bermasalah dari sisi keuangan. Itu pasti itu. Itu pasti. Jadi makanya supaya menyelesaikan ini tadi, apa yang disebutkan dalam ayat tadi, untuk seorang istri yang ditalak itu, seorang suami yang mentalak itu dia memberikan sedikit untuk yaitu tadi berikan tambahan untuk penghidupan dia, ya minimal dalam proses itu sebelum nanti ada orang datang mudah-mudahan yang meminta dia untuk menjadi istri lagi. Nah, ini dampak pertama adalah al-faqr. Parah kalau misalnya anak-anak ikut ibunya. Kalau anak-anak ikut ibunya itu berarti beban lebih banyak lagi sama ibunya.
secara ini sih dalam Islam memang kalau anak-anak yang masih kecil, Islam melihat memang anak itu paling cocok dengan ibunya. Ya, untuk maksudnya dari sisi perkembangan psikologisnya, pendidikan dan seterusnya tuh ibunya. Tapi kan nanti yang ketemu dapatkan banyak ya, kalau misalnya ya istri itu survive, dia mesti urus anak-anaknya, dia juga mesti bagaimana caranya anak-anak bisa ini, walhasil mesti kerja dan lain sebagainya untuk bisa memberikan penghasilan. Kadang di situasi begitu juga walhasil anak-anak tidak terlihat dengan baik dari sisi pendidikan dia dan seterusnya. Nah ini nanti hal kedua yang ketum bicarakan. Jadi yang pertama adalah al-faqru tadi, kesulitan finansial untuk menghidupkan diri sendiri, lebih lagi untuk memberikan anak-anaknya. Nah akibat yang kedua dari perceraian itu adalah dari sisi psikis anak. Psikis anak itu udah pasti. Salah seorang ahli psikolog anak itu, saya sering juga mengikuti beliau itu, Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Jadi beliau jelaskan sebenarnya tidak mesti juga yang orang tua yang cerai itu kemudian berakibat secara psikis buat anak. Kata beliau, nanti kita bedakan antara divorce, cerai, dengan broken home. Ya. Yang anak-anak yang terganggu dari sisi psikis itu adalah itu yang berasal dari broken home. Tapi kalau divorce itu memungkinkan, karena divorce ini talak yang maksud kita ini talak yang sesuai yang tadi saya sebutkan prosedurnya, itu anak sangat memungkinkan mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena katakanlah misalnya talak kalau sesuai kayak tadi itu biasanya dikompromikan. Jadi gimana ketum talak ya, nanti pendidikan anak-anak bagaimana, perkembangan psikisnya, secara psikisnya bagaimana, itu biasanya dibicarakan di antara suami dan istri, mantan suami dan istri itu. Tapi kalau broken home itu yang kemudian banyak problem itu. Dan kebetulan ya, saya juga dulu misalnya pernah ngajar juga di sekolah. Beberapa anak-anak itu persoalannya karena itu tadi, broken home. Bukan karena cerai. Iya, bukan karena cerainya itu. Ada yang maksudnya broken home itu tidak cerai, tapi memang karena suami istri bermasalah. Ya. Jadi bayangkan belum ada kata talak saja itu anaknya sudah bermasalah. Apalagi kalau udah tambah lagi ini kan. Tapi ada juga anak yang orang tuanya pisah tapi dia tumbuh dengan baik dalam kasih sayang. Iya. Karena tadi ada komitmen antara mantan suami dan istri untuk memberikan kasih sayang buat anak. Jadi anak itu tumbuh sehat secara psikis. Tapi kalau broken home itu bermasalah. Nah, akibat yang paling buruk dari perceraian itu, kalau dia perceraian karena broken home. Itu ya anak terlantar itu biasanya. Beberapa situasi yang biasanya kita dapatkan, misalnya anak ini ya dia hidup dengan neneknya ya. Atau kakeknya atau omnya dan seterusnya. Ya tentunya ya biasanya kasih sayang akan berbeda. Kasih sayang antara nenek ya kadang-kadang ada tidak semua ya, ini relatif ya. Tapi kadang-kadang misalnya kayak yang nenek atau kakek itu biasanya karena situasi cucunya begini, jadi kasih sayang itu melimpah. Ya. Karena melimpah jadi bawaannya kayak manja begitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang mestinya bisa dibilang diluruskan, sing mampu karena latar belakang anak ini, ayah dan ibunya di sini jadi kasih sayang dan seterusnya, itu juga bermasalah secara psikis anak. Atau ada juga misalnya dengan pamannya dan seterusnya, karena ya beda ini kan keponakan, cara interaksi dia dengan keponakannya misalnya kasar dan lain sebagainya, anak tumbuh dengan situasi begitu itu bermasalah buat psikisnya. Nah ini hal kedua yang akibat yang akan didapatkan itu tadi dari perceraian kalau tidak mengikuti prosedur-prosedur tadi. Jadi tadi al-faqr, kemiskinan buat si istri, ibu. Lalu yang kedua yang paling parah itu adalah dari sisi psikis buat anak tadi. Nah, karena itulah memang nanti ada penjelasan lain tentang dalam Islam, hukum Islam tentang bagaimana anak-anak yang terlantar kayak begitu, bagaimana para janda dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab, dalam Islam kan namanya aramil. Aramil ini ya ibu-ibu yang janda yang ya kita tahu betul untuk menghidupkan diri mereka sulit, itu mereka juga boleh untuk diberikan bagian dari misalnya zakat, infak dan sebagainya, mereka diberikan untuk penghidupan itu. Nah ini Nabi rahmati Allah, saya kira ini dua ini saja itu sudah
memberikan dampak yang luar biasa. Luar biasa buat ini ya, buat hasil dari apa perceraian yang tadi saya bilang tidak sesuai dengan prosedur. Kalau dengan sesuai dengan prosedur saya yakin betul itu bagus. Nah, yang ketiga yang terakhir ini adalah putus silaturahim. Ya. Itu. Yang ketiga nih. Kalau mengikuti prosedurnya, talak itu membuat suami dan istri, yang mantan suami dan istri, meskipun tidak lagi menjadi pasangan, tetapi mereka akan kompak untuk anaknya. Ya. Itu. Tapi kalau yang dia tidak sesuai prosedurnya dan misalnya dia lahir dari broken home, itu putus silaturahim itu. Jangankan mau ketemu, sebut nama saja saya yakin betul itu tidak akan mau. Ada beberapa orang kayak gitu. Ya, ini sekedar mau sebutkan nama mantan istrinya sih itu tidak mau. Berat. Ya, sampai dalam sholat. Karena kebetulan dalam sholat itu ada namanya. Ya. Iya. Ada surat yang harus dibacakan. Enggak, bukan. Oh? Apa? Ada penyebutan nama. Penyebutan. Samiallahu liman hamidah. Jadi itu. Jadi dampak yang terasa betul dari perceraian itu putus silaturahim. Kalau kita lihat modenya dulu di masa Rasulullah SAW, fine, mereka paham betul talak itu adalah solusi, mereka ikut prosedurnya. Jadi hal-hal yang tadi misalnya paling minimal silaturahim itu tidak putus. Karena mereka paham betul, ya mungkin kita tidak lagi berhubungan sebagai seorang suami istri, tapi kita ini masih disatukan karena anak misalkan, gitu kan. Atau ya sudah, kalau gak ada anak ya tetap kita masih sebagai seorang muslim. Ya tentunya ya mau misalnya bersilaturahim ya tentunya dalam koridor yang misalnya dia sudah ada pasangannya, keduanya ya tetap masih punya apa bersilaturahim dalam koridor yang dibolehkan. Yang paling parah itu kalau misalnya putus hubungan dengan pasangan dan lebih lagi putus hubungan dengan anak. Ya. Itu berat lagi ya dari Masya Allah itu dampaknya bisa semuanya, semua hal bisa besar sekali itu, Masya Allah. Tetap bagi kedua orang tua tetap punya Masya Allah itu tanggung jawab yang saya kira kalau ditanyakan di hari kiamat sulit untuk menjawabnya itu. Karena bagaimanapun anak itu ya tanggung jawab kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Ini yang mesti setiap kita orang tua, lebih khusus laki-laki lah, suami. Ya kita ketika waktu akad nikah kita paham betul. Kita bilang saya terima nikahnya itu maksudnya saya terima nikahnya mendidik istri dan anak saya baik secara lahiriah maupun batin. Itu yang beberapa waktu lalu saya sempat jelaskan ya. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mungkin secara keseluruhan yang tampak bagi saya untuk akibat-akibat dari perceraian yang kalau kita lihat dari sisi ini ya, sisi buruknya itu 3 hal tadi. Jadi sisi kekurangan finansial untuk penghidupan buat istri, lalu yang kedua sisi psikis buat anak, dan yang ketiga tadi silaturahim yang terputus. Ya kadang-kadang bukan pasangannya, keluarga pasangan itu juga kadang-kadang misalnya sama sekali tidak ada hubungan lagi dan seterusnya. Saya kira itu 3 hal yang ini. Ya, baik Ustadz. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari 3 sisi ini mungkin silaturahmi ini yang kadang-kadang paling fatal. Ya. Kalau finansial mungkin saat ini ya di zaman sekarang ini begitu cerai istri mungkin survive. Ya kan dia bisa cari nafkah sendiri gitu. Psikis anak kayak Ustadz bilang tadi kalau secara alur mungkin perceraiannya mungkin masih bisa ketemu. Tapi silaturahmi ini memang yang kadang-kadang menjadi hal yang paling luar biasa. Karena kenapa? Ada kalanya banyak hal yang kita juga lihat banyak kasus terjadi. Kayak tadi contoh, sebut namanya sing boleh, susik mau. Ya kira-kira kalau suami nama Akbar berarti dia sambayar dia cuma Allah. Akbar sing sebut lagi. Iya kan? Kalau sami Allahu liman hamidah dia bisa bilang beta selama sama yang saya usah jadi imam, jadi jamaah saja, jadi 3 Rabbana wa lakal hamd masih bisa. Tapi kalau suami nama Akbar dan sing sebut nama Akbar sampai kira-kira sholat bagaimana? Tapi kadang-kadang juga yang sering terjadi Ustadz adalah, nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan besar juga pada sudah cerai,
anak dipisahkan dari orang tua. Iya kan? Misalnya contoh, bapak dan mama yang ambil anak, tapi kakek dan nenek yang ambil anak. Ini kan tadi Ustadz jelaskan. Iya. Begitu kakek dan nenek yang ambil, kakak dan nenek rubah segala sesuatunya menjadi seakan-akan yang anak. Ada banyak kasus yang biasa terjadi Ustadz. Dan kita sudah beberapa kali sering lihat. Nama orang tua pakai kakek pun nama. Di akte kelahiran pakai mama pun nama atau dengan papa. Nah, ini sebenarnya kan juga hal yang sebenarnya luar biasa yang sering terjadi. Dan mungkin banyak orang yang sebenarnya tidak paham sebenarnya bahwa ketika orang tuanya cerai, seorang kakek atau nenek tidak punya hak untuk merubah semuanya. Tapi ini sering terjadi, Ustaz. Bagaimana dalam pandangan Islam? Kalau saya lanjutkan sedikit tadi tentang nanti ketika setelah perceraian itu anak itu ikut mana? Nah itu. Memang anak itu pada dasarnya adalah hak suami. Harusnya hak suami. Hak suami seluruhnya tuh. Cuman memang dalam Islam dikasih kesempatan ibu yang mendidik sampai. Kalau kayak beberapa saya kayak Ustadz Muhammad Fauzul Azim itu pandangan beliau memang dalam Islam disebutkan jika anak itu dia dalam usia masih ini ya, masih kecil ya, apalagi kalau misalnya kalau kita bilang misalnya balita atau bayi. Ya tetap yang paling cocok untuk mendidik anak itu adalah ibunya. Adalah dalam masa itu tuh dia butuh kasih sayang ibunya itu kan. Meskipun tetap membutuhkan juga kasih sayang dari seorang ayah untuk kesehatan psikis dia. Jadi tapi di beberapa situasi justru misalnya anak itu tidak cocok untuk dididik sama ibunya, istrinya, ibunya. Misalkan kata para ulama, misalnya karena persoalan akhlak yang berbahaya yang ada pada ibunya. Pada ibu. Kalau beberapa statis itu mereka ambil contoh misalnya, mohon maaf, misalnya ibu yang selingkuh. Itu menurut mereka tidak cocok. Tidak cocok untuk anak ini dididik sama ibunya. Nah, nanti akan kalau saya jelaskan ini istilahnya menyerempet ke yang lain ini. Tapi minimal itu. Kalau misalnya ibunya misalnya fasik dan seterusnya, itu bagi seorang ayah kalau meskipun anak itu dalam usia kecil, dia boleh mengambil anak itu untuk dipelihara. Entah nanti anak itu misalnya dititipkan buat ibunya untuk nanti yang pelihara neneknya. Iya. Tapi itu tadi, soalnya anak ini kan berkaitan dengan akhlak dia, pertumbuhan dia dan seterusnya. Karena itulah para ulama bilang, ya kalau mulai begitu tetap seorang suami boleh untuk tidak memberikan anak itu kepada istrinya untuk mendidik. Nah kalau kaitannya kakek yang mengambil, nah kakek ini kakek siapa? Nanti ketemu mesti detailkan lagi. Apakah kakek dari istri? Anak ini kakeknya itu dari istri atau dari bapak? Kalau dalam Islam, kalau kakeknya ini dari ibu, itu memang nggak punya hak. Nggak boleh kakek dari ibu. Nggak boleh, karena semua cerita desain dalam Islam ini untuk nasab itu dari jalur ayah semua, laki-laki semua. Tidak ada yang jalur perempuan. Artinya kita bilang hak untuk mengambil lalu orang lain. Dalam Islam itu haknya keluarga dari bapak. Laki-laki. Ya. Kalau nggak dari bapak berarti kakeknya. Kalau naik lagi terus begitu. Tapi dari garisnya harus dari keluarga bapaknya, keluarga laki-laki. Berarti kalau Islam ini terjadi kalau misalnya istri yang ambil, istri kasih ke kakeknya, suaminya mau ambil balik boleh. Ya itu hak dia. Haknya dia. Hak dia. Nanti dia serahkan ke kakeknya juga boleh. Saya pribadi belum mengetahui secara detail misalnya di undang-undang apa yang sekarang misalnya yang dibuat sekarang dalam Islam. Bukan tapi ansih kalau dalam hukum Islam itu begitu. Haknya itu semua dari jalur ayah semuanya. Karena kakek dari ibu dia tidak bisa menjadi wali. Kalau misalnya anaknya tuh anak perempuan. Kalau anak laki-laki it's okay, dia mau nikah jangan masalah. Siapa saja. Tapi kalau anak cucunya itu adalah perempuan, dia dari arah perempuan, kakeknya itu dari perempuan, ya bisa-bisa kalau menikah kan pakai siapa? Dia bukan wali. Tapi dalam Islam kita jalurnya itu semua laki-laki. Nah kalau itu yang pertama, kakeknya kakek kemana? Kalau kakek dari perempuan, ya dia dari ibu misalnya, dia gak punya hak untuk ambil itu. Kalau kakek dari laki-laki, ya
tapi kita mesti perhatikan, mesti tahu bahwa tetap porsi ayah itu lebih besar. Oke. Nah, kakek, kalau bagi saya, kakek yang dari bapak boleh mengambilnya kalau seandainya hasil dari perceraian itu misalnya tidak memungkinkan kedua orang ini untuk mendidik anak. Misalnya kita tahu, misalnya kamu dari laki-laki, kamu itu begini, ya, kita tak mengerti. Istri begini. Alhasil dari situasi itu anak terlantar, kakek bisa untuk mengambilnya. Nah, nanti persoalan misalnya, Ustaz, nanti namanya misalnya di akte diganti dan seterusnya. Sebagian Ustaz kami menyebutkan itu hanya persoalan administrasi saja. Ya. Tapi bagi saya sih, mau persoalan administrasi tetap tidak boleh. Tetap mesti cantumkan nama bapaknya. Gitu. Ya, kecuali kalau tidak ada hal yang mendesak. Kalau tidak ya tetap cantumkan ayah dari anak itu yang sebenarnya yang ditaruh yang lain gitu. Nah, itu kira-kira desain tentang misalnya jawaban terhadap misalnya kakek yang mengambil. Ya, kakek kalau bilang kakek yang mengambil, kakek yang mana? Ya mesti kakek dari jalur ayah itu yang punya hak. Kalau anak ini dia perempuan, kalau misalnya bapaknya tidak ada, orang yang punya hak untuk menikahkannya itu adalah kakeknya. Ya, jadi wali, begitu. Nah, kita ada satu pertanyaan Ustadz sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam kondisi perceraian karena adanya masalah antara suami dan istri sehingga diselesaikan lewat perceraian dan atas kesepakatan anak itu ikut ibunya. Tapi karena adanya masalah yang membuat cerai sehingga sudah tidak ada komunikasi baik antara mantan suami dan istri maupun antara ayah dan anaknya, apakah dalam kondisi ini pertanggungjawaban seorang ayah sudah terlepas dari kewajiban nafkah untuk anaknya? Bagaimana juga dengan tanggung jawab terhadap si ayah dalam kasus menanggung dosa anak perempuannya jika didikan kurang baik dari ibunya atau ayah sambungnya sehingga anaknya itu jauh dari tuntunan agama? Ya, tadi ini dampak tadi yang saya sebutkan tadi dari sisi psikis itu. Jadi mesti kita pahami bahwa perceraian itu dia tidak menjadi penghalang bagi seorang ayah untuk tetap mendidik anaknya, baik secara lahiriah dan batin. Lahiriah yang saya maksudkan ini adalah dari sisi misalnya materi, memberikan makan dia, memberikan pakaian ke dia, tempat tinggal yang layak, itu tetap anak punya hak yang mesti kita tunaikan itu. Sedangkan dari sisi batin, kayak tadi saya sebut tadi pertanyaannya, mendapatkan pendidikan yang layak, dididik dengan akhlak yang baik, itu hak seorang anak yang tidak boleh seorang ayah itu gara-gara karena perceraian karena ada masalah lalu tidak lagi mau lihat anaknya. Itu kalau kita bicarakan itu haknya, Masya Allah, itu berat sekali pertanggungjawaban itu. Karena itu amanah yang Allah titipkan ke dia, yang dia mesti selesaikan itu, dipelihara dengan baik. Yang bahayanya kalau kita ini fahami, ya kalau tadi itu paling parah. Yang kurang sedikit itu misalnya dia tahu anaknya ini hanya kebutuhan dia secara lahiriah aja, sedangkan dari sisi batin dia tidak pedulikan. Itu juga bermasalah. Lebih bermasalah kayak situasi kayak tadi, tidak memberikan nafkah kepada anak karena merasa ini perceraian karena ada masalah dan seterusnya, lalu tidak ada hubungan lagi, tidak ada kontak dan seterusnya, baik untuk mendidik anak ini secara baik atau bahkan kasih nafkah, itu lebih parah lagi. Ya dulu misalnya cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab, yang ada salah seorang ayah yang datang mengadu kepada Umar bin Khattab tentang anaknya yang durhaka kepada dia karena dia beliau ngambil harta dari anaknya dan anaknya itu marah dan sebagainya. Lalu dipanggillah anak itu, dia datang, Umar tanya kenapa sampai buat begitu. Ya anaknya bilang, wahai Amirul Mukminin, ayahku ini tidak memberikan hak yang semestinya buat saya. Maksudnya bagaimana? Kata dia, yang pertama dia tidak memilih kepadaku ibu yang baik. Yang kedua, dia berikan saya nama yang tidak baik. Yang ketiga, dia didik saya dengan didikan tidak baik. Nah, setelah jawaban itu Umar bilang ke bapaknya, kamu telah mendurhakai dia lebih dulu sebelum dia mendurhakai engkau. Ya kira-kira ini hal yang saya kira masih ini, kalau kayak tadi itu lebih parah lagi. Jadinya ya, kita mesti ini yang kayak tadi, pertanyaan kayak tadi ini, kalau
Ini karena sudah terjadi ya, sudah terjadi. Mesti difahami bahwa mau perceraian mau apapun itu tidak menjadi penghalang supaya kita tetap memberikan nafkah buat anak itu. Bahwa mantan istri tidak lagi diberi nafkah, ya. Tidak ada hak. Kalaupun misalnya lebih ahsan lagi kalau misalnya dia masih memberikan kepada mantan istrinya untuk ini. Tapi kadang-kadang juga bisa jadi masalah. Ya, tergantung situasi lah. Tapi yang penting yang paling kewajiban itulah anaknya itu tetap diperhatikan, kebutuhan dia secara lahiriah dan kebutuhan dia secara batin tetap diperhatikan. Dan itu bisa terjadi kalau perceraian itu sesuai prosedur. Tapi kalau perceraian tidak sesuai prosedur itu ya rata-rata akan bermasalah semua. Gitu. Berarti intinya adalah apapun yang terjadi, hak anak tidak boleh pernah dihilangkan. Ya. Walaupun pada akhirnya nanti waktu cerai mama sih mau kasih buku dapat, apapun caranya harus bisa untuk. Dan kalau yang muda kayak begitu biasanya yang kata para ulama, anak yang muda dia dalam situasi gini itu yang besok-besok ketika dia akan tumbuh, dia akan menjadi penyakit yang berbahaya dalam masyarakat. Ya karena dia tumbuh dengan psikis yang tidak sehat, atau misalnya tumbuh dengan secara situasi secara materi juga tidak sehat, misalnya makan dan lain seterusnya, walhasil mesti pencuri dan lain sebagainya, atau dengan sisi dia dan seterusnya akhlak dia tidak bagus karena psikis yang terganggu, ya itu bisa terjadi itu. Makanya ya, jadi istilahnya kayak Ustadz sudah jelaskan dari awal tadi sebelum ketika memulai bahwa kalaupun sampai terjadi berarti diatur secara baik-baik, mulai dari dibicarakan bagaimana prosesnya sampai nanti anaknya seperti apa, sehingga nanti ketika keputusan itu harus jatuh semuanya masih tetap sesuai, finansialnya terpenuhi, entah dari suami atau istri dua-duanya berusaha, anak secara psikisnya akan terjamin, akan terdidik dengan baik, dipelihara dengan baik, tetap disayangi dan dicintai oleh kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya mungkin sudah tidak bersama. Dan yang ketiga adalah silaturahmi itu tetap terjaga, ya kan? Karena psikis anak ini juga tergantung sebenarnya dari silaturahmi tadi ya Ustadz. Ya? Kalau misalnya pisah terus mama bilang, saya mau dibawa apa sih bapak? Itu langsung secara mental pasti akan buat anaknya drop. Ya mungkin kalau anak yang di bawah umur masih 5 tahun ke bawah, dia sih paham. Tapi ketika anak itu mungkin sudah sekolah, ketika dia bilang, saya sih mau dibawa apa sih bapak? Apa yang akan terjadi mungkin yang itu yang Ustadz maksudkan tadi. Sebenarnya juga bermasalah sebenarnya. Intinya selama dia anak itu, tetap anak ini dia butuh kasih sayang dari ayah dan ibu tuh secara seimbang. Jadi saya di salah satu majelis juga saya bilang sebenarnya ketika kita misalnya di majelis ini kayak alhamdulillah di majelis ini belajar tentang talak itu bukan berarti kau mau talak istri, bukan. Iya, betul. Tapi kita belajar supaya kalaupun kau tidak pernah tahu situasi. Karena orang yang menikah tidak pernah terbesit dalam pikirannya atau hatinya untuk mentalak istrinya. Hanya situasi yang muncul setelah dalam perjalanan lalu kemudian. Nah, Islam ketika ajarkan tentang talak bukan berarti katong ini setelah nikah katong mau talak katong pun istri. Atau ketika nikah beta mau minta khulu dari suami. Islam jelaskan ini supaya ketika kalau misalnya dia terjadi, prosedurnya ini mesti diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan akan muncul akibat dampak buruk tadi itu. Kalau mengikuti prosedur ya bisa dibilang hampir dipastikan hal ini hukum Allah, syariat Allah, hampir dipastikan hal kayak gini tetap tidak terjadi. Tapi kalau tidak mengikuti ya dampak-dampaknya paling mungkin kan akan didapatkan itu. Baik. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mukan dirahmati Allah, mungkin penjelasan singkat antara dari Ustadz Hatta tadi sudah bisa memberikan gambaran, apalagi di kunci yang paling terakhir. Tidak ada orang menikah yang suka akan berpikir bahwa 10 tahun ke depan beta cerai. Tidak akan ada orang yang berpikir. Kalau yang begitu, kalau ada niatnya itu langsung berubah jadi haram. Ya, kecuali itu berarti sudah ada. Tapi kalau misalnya pada saat Allah menetapkan harus terjadi sesuatu dan itulah keputusan yang paling terakhir, berarti kita sudah tahu prosedurnya bahwa jangan sampai berdampak kepada kehidupan anak, kehidupan mantan istri setelah itu dan mantan suami, dan silaturahmi antara kita dan keluarga putus sama sekali. Ya, mungkin ini pelajaran penting yang kita dapatkan dari akibat-akibat perceraian. Semoga
Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup bersama-sama dengan keluarga kita, Amin, menjadikan insyaallah. rumah tangga kita masih tetap rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti Amin. harapannya kita semuanya, yang sudah kita mulai ketika kita memutuskan untuk mengambil keputusan menikah dengan pasangan kita saat ini. Semoga Allah merahmati kita dengan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini. Insya Allah kita akan bersua kembali di pertemuan selanjutnya. Saya berterima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Bank BRI, buat Pak Ical dan tim, Bu Sance dan tim dari BRI. Mungkin bukan saja yang dari Ambon, ada dari Mako, Pak Haji Syam. Assalamualaikum, sudah berkumpul bersama. Juga teman-teman dari Penin Bank, teman-teman dari Bank Mandiri, teman-teman dari Pak Fitri, mantan pegawai BCA masih tetap bergabung. Juga teman-teman dari BRI dari Bank Penin, Mandiri, Bank Maluku juga kayaknya ada yang sudah bergabung bersama kita. Semoga Allah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa bersua kembali di waktu-waktu yang lain. Kita akhiri perjumpaan kita karena kita sudah masuk waktu maghrib, kita akan sama-sama melaksanakan sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.